Hendaknya kamu mampu menjaga hatimu, memelihara hatimu daripada sifat hasad, sifat dengki, sifat kueh nyoba saja, dan permusuhan terhadap sesama muslim. Maka ketika bulan Ramadan datang, bukan cuma meminta maaf kepada sanak saudara yang penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah melapangkan dada kita, melapangkan hati kita untuk mampu memberi maaf kepada siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Jangan simpan dendam di dalam hati, jangan sifat kedengkian itu ditanam di dalam hati kita. Karena apabila kita menyimpan dendam, apabila kita menyimpan sifat kedengkian dalam hati, maka nilai daripada ibadah kita yang berupa pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi niscaya tidak akan kita dapatkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap rasa syukur dan puji selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hadir di dalam bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah agar terus dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Ketika bulan Ramadan tiba, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, beliau menyambut bulan suci Ramadan itu dengan kalimah marhaban bimutahhirina. Selamat datang bulan yang membersihkan kami. Bersih dari apa? Suci dari apa? Bersih dan suci daripada noda-noda dosa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mampu menghanguskan seluruh dosa-dosa yang kita lakukan selama sebelum Ramadan tersebut. Hal ini para jamaah bisa kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qama ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang mendirikan malam di bulan Ramadan, artinya yang beribadah di waktu malam, karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kegiatan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan para jemaah, baik itu di siang hari yaitu dengan berpuasa, atau di malam hari yaitu dengan melakukan qiyamul lail, itu dapat membersihkan kita, dapat mensucikan kita dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Tapi di dalam dua hadis yang kami bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah menyebutkan syarat untuk terampuninya dosa seseorang dengan ibadah puasanya, dengan ibadah qiyamul lailinya, yaitu iman dan ihtisab. Jadi seseorang baru bisa mendapatkan nilai pahala di dalam bulan suci Ramadan ini,
yaitu terampuninya dosa apabila dia memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama, dia beriman. Para ulama menerjemahkan maksud iman dalam hadis Rasulullah itu adalah yaitu tasdiqu bima wa'adallahu minas thawab, yaitu seseorang di saat melakukan ibadah siap, di saat melakukan ibadah qiyamul lail, dia membenarkan janji Allah yang berupa pahala. Artinya ketika kita beribadah, kita yakin Allah memberikan pahala. Keyakinan kita terhadap adanya pahala dari suatu ibadah itulah yang membuat kita mendapatkan nilai pahala itu. Dan keyakinan itu harus tumbuh, tidak boleh ragu di dalam diri kita, karena Allah sendiri menjelaskan bahwa beliau innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji yang telah disebutkan oleh Allah. Lalu janji itu bukan Allah yang menyebutkan, tapi Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Apakah mungkin tidak dilakukan oleh Allah? Allah juga sudah mengakui kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah dengan firman-Nya, "Wa ma yuntiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha." Kata Allah, Muhammad tidak menuturkan sesuatu yang bersumber dari nafsunya, tidak lain melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika Nabi Muhammad berjanji kepada kita bahwa ketika kita beribadah dapat membuat dosa-dosa kita ampuni, sama dengan itu adalah komitmen Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus benar-benar kita yakini agar kita mendapatkan pahala tersebut. Syarat yang kedua untuk mendapatkan pahala tersebut adalah ihtisab. Para ulama memaknai ihtisab itu adalah kesungguhan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak penterjemah hadis itu menerjemahkan ihtisab dengan ikhlas, iman dan ikhlas. Kita benar-benar melakukan suatu kegiatan ibadah dalam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur main-main. Kita melakukannya sungguh-sungguh, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua syarat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah untuk mendapatkan pahala dari kegiatan ibadah dalam Ramadan yang berupa ghufira lahu ma taqaddama min dambi, terampuninya dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para ulama menambahkan beberapa syarat yang lain. Yang pertama, kata para ulama, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang disebutkan di dalam bulan suci Ramadan, seseorang pertama sekali dia harus punya pengetahuan, harus punya pemahaman terhadap kehormatan bulan Ramadan itu sendiri, terhadap kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Maka para jamaah, setiap bulan Sya'ban berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada para sahabatnya keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya dalam hadis yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah berkhutbah kepada para sahabatnya di hari yang terakhir bulan Sya'ban. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, hai manusia, qad adallukum syahrun azimun mubarak fihi lailatul qadar hiya khairum min alfi syahr. Hai orang-orang, kata Rasulullah, kalian sudah dinaungi, dipayungi oleh sebuah bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan,
yang di dalam bulan itu ada malam qadar, yang di mana malam qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Ini adalah bentuk Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya, memberikan pemahaman kepada sahabatnya tentang keagungan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Karena para jamaah hanya orang-orang yang memahami bulan Ramadan itu bulan mulia. Hanya orang-orang yang memahami bulan Ramadan itu bulan agung, yang mau memuliakan Ramadan, yang mau mengagungkan Ramadan. Sama seperti contoh bisa kita sebutkan para jamaah. Kita kedatangan seorang tamu ke musalla kita. Kalau tamu yang datang itu orang yang sudah kita kenal, dia adalah seorang tokoh yang besar, atau seorang pejabat yang besar, atau seorang ulama yang besar, maka kita akan menghormati sangat tamu tersebut. Hana tata pegot pada terus kena. Tajuk tempat yang paling iku pada terus kena. Tapi apabila ketika kedatangan tamu kepada kita, tamu yang datang kita tidak kenal, tidak kita ketahui siapa dia, maka biasa saja kita dengan tamu tersebut. Begitu juga kita dengan bulan Ramadan. Kalau orang mengenal, mengetahui, memahami keagungan bulan Ramadan, maka dia akan mengagungkan bulan Ramadan itu dengan ibadah. Tapi kalau dia tidak paham, tidak tahu keagungan Ramadan, maka dia biasa saja dengan Ramadan tersebut. Orang yang tahu keagungan Ramadan, kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu keutamaan Ramadan, sungguh mereka bercita-cita agar sepanjang tahun itu terus Ramadan, kata Rasulullah. Ini syarat yang lain, kata para ulama. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama yaitu antahfadha lisanaka anil kidbi wal ghaibah wal fudul. Baru kita bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam bulan Ramadan. Kita harus mampu menjaga lidah kita. Dari apa? Dari dosa yang berupa kebohongan, dari dosa yang berupa upat atau ghibah, dan dari kata-kata yang berlebih-lebihan. Jadi hindari para jamaah di dalam bulan Ramadan itu berbohong walaupun hanya sekali, walaupun terhadap hal yang kecil. Hindari para jamaah di dalam bulan Ramadan itu menggibah, karena menggibah itu kata Rasulullah lebih besar dosanya daripada berzina. Artinya berghibah itu membuat kita susah untuk bertaubat. Apalagi ghibah yang kita sampaikan telah sampai ke telinga orang yang kita ghibah. Maka kita tidak cukup memohon ampun kepada Allah, tapi harus datang kepada orang tersebut, mengakui kesalahan kita apa, lalu kita mohon maaf kepadanya. Maka hindari menghibah di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, pelihara lisan kita daripada berkata-kata yang berlebih-lebihan. Para ulama tasawuf menjelaskan makna kalamul fudul, kata-kata yang berlebihan itu adalah kata-kata yang tidak penting untuk menunjang kehidupan kita di akhirat dan di dunia. Semua itu adalah kalamul fudul. Maka hindari para jemaah. Mungkin menyongon bahasa Aceh kita kun cet langit para jemaah. Jadi dalam bulan Ramadan kita jangan cet langit. Bek dah cet langit tikana cet roy kabiru putuah tanyo cet. Bek legu tanyo lam bulan Ramadan bukun leurung tanyo biasa lawit nyo bukun yaitu pajuh jalu tuh kapai. Artinya terlalu besar bicara kita. Rayo haba bud ubeti. Ubud ubeti bugah ubiraya. Allah dalam Al-Quran mengatakan kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosa di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Bud ubeno sagai, tidak begah kau ubeno. Nyan rayut hat dosa di sisi Allah pada jemaah. Syarat yang ketiga kata para ulama, antahfadha jawari haka an maksiatillah.
yaitu hendaknya engkau dapat memelihara anggota-anggota tubuhmu, telingamu, hidungmu, matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, perutmu, kemaluanmu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan yang ada pada kita para jemaah, berupa mata tadi, berupa telinga, hidung, mulut, kaki, tangan dan perut dan kemaluan, itu semua berpotensi untuk kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nikmat itu dengan benar, jangan sampai kita menggunakan untuk menentang atau menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syarat yang terakhir kata para ulama, antahfada qalbaka anil hasadi wa adawatil muslimin. Hendaknya kamu mampu menjaga hatimu, memelihara hatimu daripada sifat hasad, sifat dengki, sifat kueh nyoba saja, dan permusuhan terhadap sesama muslim. Maka ketika bulan Ramadan datang, bukan cuma meminta maaf kepada sanak saudara yang penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah melapangkan dada kita, melapangkan hati kita untuk mampu memberi maaf kepada siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Jangan simpan dendam di dalam hati. Jangan sifat kedengkian itu ditanam di dalam hati kita. Karena apabila kita menyimpan dendam, apabila kita menyimpan sifat kedengkian dalam hati, maka nilai daripada ibadah kita yang berupa pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya tidak akan kita dapatkan para jemaah. Maka di dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan juga hadis lain yang menerangkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, di antara orang yang tidak diampuni oleh Rasulullah, oleh Allah pada momentum-momentum istimewa itu, kata Rasulullah, adalah al-musyahin, musyahinan. Siapa itu musyahin? Kata para ulama, alladzi la yukallimu akhahu fauqa thalatha ayyam, yaitu orang-orang yang sudah tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Heura kalubeh merumpokna ngon urungnya, tapi hanle tetegur sapa, hanle tepegahaba, karena ada rasa dendam atau permusuhan dalam hati, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah syarat untuk mendapatkan nilai pahala di dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan disebutkan oleh para ulama, menambahi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan ibadah yang tekun, yang sungguh-sungguh, kemudian kita mendapatkan ganjaran, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.